Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sehat dan umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul pada acara kajian di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat para profesor, konsulen, trainee, rekan residen, serta para tamu undangan yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya pada sore hari ini. Serta kami ucapkan selamat bergabung melalui aplikasi Zoom Meeting di acara kajian di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Barat, yang bekerja sama dengan Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Demi kelancaran dan hikmatnya acara ini, kami mohon kepada para hadirin untuk menonaktifkan suara pada aplikasi Zoom Meeting. Terima kasih. Marilah kita memasuki acara yang pertama, yang akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah, ayat 65-66. Oleh Dr. Dimas Febrian Purnomo, dilanjutkan dengan pembacaan sari tilawah oleh Dr. Rilda Dwi Febrianda. Kepada Dr. Dimas dan Dr. Rilda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahtiha arjulihim minhum ummatan muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Maidah ayat 65 sampai 66. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi kajian sore ini dengan tema hakikat dan makna saum dalam meningkatkan kualitas hidup yang dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Ustadz Haji Rishan Muhammad Taufik, dan selama penyampaian materi berlangsung akan dipandu oleh moderator yaitu Dr. Triza Arif Santosa, spesialis anak. Dan apabila para hadirin memiliki pertanyaan selama kajian berlangsung, dapat dituliskan pada kolom chat yang telah tersedia. Kepada Dr. Triza, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala syahrul ramadhana syahrul siyam. Unzila fil Qur'an hudal linnas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan bulan puasa yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an kepada manusia sebagai petunjuk. Salawat, riring salam tercurah kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia pilihan yang diutus ke muka bumi untuk mengajarkan Islam. Yang saya hormati, Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Dr. Susi Susana, spesialis anak konsultan. Yang kami hormati Ketua IDAI Jawa Barat, Dr. Zulfikar, spesialis anak konsultan. Juga yang kami hormati para guru besar, senior, dan sejawat anggota IDAI Jawa Barat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas kehadiran dan partisipasinya di acara tausiah sore hari ini. Hadirin rahimakumullah, begitu banyak keutamaan dalam bulan ini. Bulan ini menjadi bulan peningkatan keimanan agar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Selama bulan Ramadan, pintu ampunan terbuka luas bagi hambanya. Ramadan adalah bulan di mana manusia diberikan kesempatan untuk membersihkan diri dari segala dosa. Lalu, bagaimana hakikat dan makna puasa agar lebih berkualitas dan dapat diterima? Untuk itu, pada kesempatan sore hari ini, mari kita simak bersama tausiah agama yang akan disampaikan oleh penceramah kita, Bapak Ustadz Haji Rishan M. Taufik, dengan judul Hakikat dan Makna Saum dalam Meningkatkan Kualitas Hidup. Mudah-mudahan majelis ini selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku moderator pertama kali izinkan membacakan CV dari beliau, Bapak Ustadz Haji Rishan M. Taufik, menempuh pendidikan terakhir di Al-Azhar University Kairo pada tahun 2003 sampai 2008 dengan jurusan Syariah Islamiyah. Sebelumnya beliau menempuh pendidikan di Pesantren Persatuan Islam Tarogong Garut pada tahun 1997
sampai 2003. Pengalaman kerja beliau terakhir bekerja di Darul Hikam International School sebagai wali asrama tahun 2008 sampai 2010, kemudian mulai tahun 2009 sampai saat ini di Darul Hikam Bandung sebagai staf pengajar dan juga di Kiblatur Bandung sebagai pembimbing umroh. Pengalaman organisasi beliau cukup padat, ya, pernah sebagai perwakilan Persatuan Islam Mesir bidang tarbiyah pada tahun 2004 sampai 2006, kemudian perwakilan pelajar Islam Indonesia Mesir bidang kaderisasi, kemudian DKM Masjid Riyadul Badiah Antapani Bandung bidang PHBI, dan sebagai pimpinan wilayah Syarikat Islam Jawa Barat di Biro Pemuda dan Mahasiswa tahun 2014 sampai 2019. Itu CV dari Ustadz kita. Waktu kami persilakan untuk tausiah, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Maksimal kita selesai jam 17.00, kemudian nanti langsung dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz. Bagi hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menulis di kolom chat selama acara berlangsung. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Ustadz. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Riza. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru semua, para dokter ya, ada juga Bapak Ibu guru besar nih, semuanya berarti guru-guru saya semua. Dan terima kasih pertama kami aturkan kepada semuanya yang di saat ini bisa sudah hadir dan mengizinkan saya untuk bersilaturahim, berbagi ilmu di kajian Ramadan kali ini. Yakin ini bukan sebuah kebetulan, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikannya. Sudah memberikan nikmat, sudah memberikan kesempatan, sudah memberikan dalam kondisi ini yang kalau harus kita rinci nikmat-nikmat Allah, pasti kita tidak akan mampu merincinya. La tuhsuha, tidak akan mampu merincinya. Dan kita harus yakin wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau tidak dikehendaki Allah, kita tidak akan ada kemampuan untuk bisa dalam kondisi seperti ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada siapapun di antara kita selaku umatnya yang terus berupaya meniti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam ayat yang tadi dibacakan ada poin penting ya. Memang yang diserunya ahli kitab, tetapi kita bisa mengambil tadabbur dari ayat ini siapapun ya, karena di ayat berikutnya disebutkan juga kata Quran. Mereka ahli kitab, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan kualitas hidup karena meninggalkan ajaran-ajaran yang sudah Allah jelaskan dalam kitab-kitab mereka, Taurat, Injil, termasuk Al-Quran. Yang tadi kalau dibacakan, Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, bukan kitab umat Islam saja. Tadi ya, Al-Baqarah 185. Ya, kalau dalam ayat itu sudah dijelaskan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, yaitu bagi manusia sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran ini kitab suci umat manusia, bukan kitab suci umat Islam saja. Maka kita harus menyampaikannya kepada halayak.
tidak harus menyampaikan seperti saya Bapak Ibu ya dengan berceramah. Dengan yang Bapak Ibu mampu kembangkan Al-Quran, maka itu bagian dari menyebarkan kitab Al-Quran sebagai. Apa poinnya yang dalam ayat tersebut? Bahwa akan diberikan makanan dari atas, dari bawah, ya, kesejahteraan, dan itu yang kemudian saya sebut dengan kualitas hidup. Izinkan saya share screen. Baik. Nah ini, sebetulnya sudah ada ya. Ya, sebetulnya semua syariat Islam, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu meningkatkan kualitas hidup. Salatnya, zakatnya, syariatnya, semuanya. Karena Islam ini Allah turunkan menjadi solusi. Ya, bahwa Islam ini Allah kirimkan kepada seluruh umat manusia. Kalau agama-agama sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya itu hanya tertentu pada umat-umat tertentu. Tapi Islam untuk umat manusia. Tetapi karena kita sedang dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, maka kita harus lebih menguatkan apa itu makna dan hakikatnya. Ya, jadi semua syariat kalau kita tahu makna dan hakikatnya, ini dapat meningkatkan kualitas hidup. Secara sederhana, kualitas hidup itu bisa kita lihat dalam surat At-Tolak. Apa itu? 2. Kalau punya masalah, cepat dapat solusi, kemudian rizkinya dimudahkan. Intinya itu, kalau nggak punya masalah nggak mungkin. Tapi kalau punya masalah, Allah segera beri solusi, ya. Rizki min ghairi yahtasib, tersedia. Nah, itu kualitas hidup. Dan saum, kita akan melihat ya. Ini ayatnya. Ayatnya biasanya sudah pada masyhur karena ini diulang-ulang. Ya, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata kuncinya di kata syiyam dan tattaqun. Ya, itu kata kuncinya. Al-Baqarah 183. Kalau boleh saya bertanya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dokter sekalian, yang betul saum atau siam ya? Boleh di chat mungkin ya. Yang saum, yang betul itu saum atau siam ya? Kalau puasa itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Kita tahu puasa itu serapan dari agama lain ya. Maka bagusnya memang pakai kata saum ya. Tapi kalau pakai puasa juga ada itu jadi bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari saum. Tapi di Al-Quran ada ayat yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sementara sering kita sebut saum. Yang betul saum atau siam? Oh, ayatnya tersebut kutiba alaikumus syiyam. Berarti yang betul siam. Kata siapa? Yang betul itu adalah, Bapak Ibu dokter sekalian, dua-duanya. Kenapa mau ditanya ya kalau ternyata dua-duanya betul? Secara syariah punya mana yang sama, saum atau itu siam. Apa itu? Al-imsak, menahan, minal muftirat, dari hal-hal yang membatalkan. Ya, punya arti yang sama secara syariah, secara fikih. Tidak kalau itu dikaitkan dalam ilmu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab satu huruf saja berbeda. Ya, saum itu hurufnya cuma 3, sod, waw, mim, Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Siam berapa huruf? Coba kita lihat. Sod, iya, alif, mim, kelebihan satu huruf. Lebih satu huruf punya makna yang berbeda dalam bahasa Arab. Sederhana saja, kalimat takbir, Allahu Akbar, itu punya makna Allah Maha Besar. Ditambah iseng, tambah alif di depannya, sehingga agak panjang di depannya. Allahu Akbar, itu maknanya sudah berubah. Kalau ditambah alif di depannya jadi panjang, Allahu Akbar, itu punya makna, apakah Allah Maha Besar? Tuh, jadi berdosa kita mempertanyakan. Demikian juga saum dan siam. Punya makna yang lebih. Ada di Al-Quran kalimat saum, yang kita sering dengarkan kalimat siam. Di Al-Quran ada saum. Nah ini saya cukup kutipkan dua-duanya. Di ayat surah Maryam 26, Bapak Ibu sekalian, ada kalimat saum. Saya bacakan ayatnya, inni nadzartul rahmani sauma. Nah, ini kalimatnya menggunakan saum. Sementara dalam Al-Baqarah yang merupakan perintahnya, kutiba alaikumus syiyam. Lihat kesananya, apa ini? Ini terjemahannya, ini perkataan Maryam. Kita tahu Maryam alaihissalam, dia dituduh dengan macam-macam tuduhan buruk karena hamil tanpa tersentuh laki-laki.
Ya, padahal orang-orang Yahudi tahu siapa Maryam, dekat sekali dengan Maryam, ada di lingkungannya, tapi berani menuduhnya dengan hal-hal yang tidak baik. Maka ketika sudah melahirkan Nabi Isa alaihi salam, kata Maryam, ini disuruh kembali lagi kan ke kampungnya, ke Yahudinya. Ini aku nazartu, bernazar lirrahman, kepada yang maha pengasih, saum. Saya mau nazar saum. Apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Bahwa dia, padahal sudah makan ya, habis melahirkan tuh makan kurma ya, ada air di bawahnya, dia minum juga, sudah makan, sudah minum. Tapi dia akan saumnya apa? Tidak akan berbicara kepada siapapun manusia. Cuman satu hal yang ia jaga, itu saum. Tetapi yang diperintahkan Al-Baqarah 183 bukan saum, bukan kutiba alaikumus saum. Secara sederhana berarti kalau saum itu menahan yang sifat-sifatnya zohir. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari. Itu saum. Tapi perintahnya Bapak Ibu sekalian bukan saum. Perintahnya siam. Maka kita harus tingkatkan. Saum kita tidak cukup, harus jadi siam. Sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya kan kutiba alaikumus siam. Ya, maka ini yang dikhawatirkan jauh hari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rubaso ini nanti pada waktunya banyak yang saum laisa min siamihi, tidak ada apa-apanya kecuali jual atos, kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Baru saum tingkatannya, belum jadi siam, begitu ya sederhananya. Atau bisa jadi dia ada kasus begini Bapak Ibu sekalian. Suaminya sedang marah ke istrinya di siang hari. Karena lagi saum, kata suaminya. Ini punten pakai bahasa Sunda ya. Ya. Kayak maghrib, awas. Begitu. Ya, kata suaminya, awas. Nanti maghrib, baru saya marah. Dari siang dia bisa nahan amarah. Ini yang baru saum begitu ya. Sifatnya zohir, menahan yang sifat-sifatnya zohir. Maka ini yang kemudian Rasulullah SAW khawatirkan. Maka ini ajakannya, yuk tingkatkan saum menuju siam. Kenapa? Karena kita ingin saum kita, siam kita menjadi peningkatan kualitas hidup kita. Karena hakikatnya semua syariah Islam itu meningkatkan kualitas hidup. Itu buktinya Al-Maidah tadi. Atau ayat yang sering kita dengar, lau anzalna walau anna ahlal qura, kalaulah seluruh penduduk itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna, akan kami bukakan barakatim minas sama'i wal ardh, akan dibukakan keberkahan. Ya. Nah, ini sebetulnya tapi karena kita saum, ya kita sedikit mengkaji apa itu maknanya. Ya. Nah, ini dimulai dari hadis ini Bapak Ibu sekalian. Asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Siam itu perisai. Junnah, saya garis bawahi kalimatnya Bapak Ibu. Ini sedikit-sedikit saya sampaikan ke bahasa Arab Bapak Ibu ya. Karena tadi ini hakikat dan maknanya. Junnah itu perisai. Apa? Tidak berkata kotor dan tidak bertindak bodoh. Ya, di bawahnya dijelaskan Allah berfirman, dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karenaku. Ini yang ditinggalkan dari siam kita. Bukan hanya makan minum, ini mah sesuatu yang boleh, yang kemudiannya tinggal dikendalikan, tapi juga syahwatnya yang harus terus dijaga. Junnah, Bapak Ibu sekalian, kalimat junnah ini yang saya garis bawahi, hurufnya jim, nun, ta. Ada huruf yang sama, tapi di atasnya bukan pakai u, pakai a. Jadi dibacanya jannah. Pernah dengar Bapak Ibu kalimat jannah? Pernah dengar kalimat baiti jannati? Apa itu jannah? Surga. Ya, lihat, junnah itu perisai. Tapi kalau jannah, surga Bapak Ibu. Itu bahasa Arab ya. Beda huruf, beda syakal, juga beda maknanya. Tapi kita lihat, ini ingin menjelaskan kalimat junnahnya. Ada juga hurufnya sama, jin, nun, tamar, butoh, tapi bukan u depannya. Bawah, jinnah. Apa artinya jinnah? Jin, Bapak Ibu. Jin ya, makhluk jin. Ada makhluk manusia, ada makhluk jin. Jin. Akar katanya sama Bapak Ibu dari kata jannah. Apa itu jannah? Tersembunyi. Jannah surga itu pakai a, jannah tersembunyi. Sampai siapapun tidak akan pernah membayangkan. Meskipun dalam Al-Quran Allah menjelaskan begitu banyak kenikmatan, buah-buahnya luar biasa ranum.
manisnya. Sungainya bukan hanya sungai, ada sungai madu, sungai susu, dan itu mengalir banyak di bawahnya. Wow, bidadarinya bagi bapak-bapak, pangerannya bagi ibu-ibu, waduh sudah sangat dijelaskan. Tapi kata Allah melalui hadis qudsinya, la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khotara fi qalbin bashar. Bahwa surga itu nikmatnya tidak pernah terlihat oleh mata siapapun, tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun, tidak pernah terlintas dalam imajinasi siapapun. Maka masih tersembunyi. Tapi insya Allah Bapak Ibu kita akan ke sana ya sama-sama. Kita akan berkumpul sama-sama. Bapak Ibu saya lihat soleh-soleh ya, apalagi hadir nih di kajian kita kali ini sampai 100 lebih. Insya Allah kita akan berkumpul di jannah, di surganya Allah, meskipun masih tersembunyi. Kemudian di bawah jinnah. Jin itu tersembunyi Bapak Ibu. Maka kalau ada jin yang menampakkan diri, berarti jinnya sedang bermasalah. Kalau sistem sedang error, maka jangan takut Bapak Ibu kalau ada penampakan jin. Kalau nampak, kalau badai tenggel aja, dipukul saja. Berarti jinnya bermasalah. Sebaliknya kalau ada manusia, ada orang yang mencari penampakan jin, berarti orangnya bermasalah. Jadi udah tahu tersembunyi, dicari penampakannya ya, nggak ada kerjaan. Ya, emang manusia suka yang disembunyi-sembunyikan. Ya, penasaran kalau disembunyikan itu. Sudah tahu jin itu tersembunyi, dalam bahasa syariahnya gaib, dicari penampakannya. Itu jinnah, jin. Maka junnah ini kenapa diambil dari kata jannah, tersembunyi? Karena siam itu perisainya tidak kelihatan. Jadi maksudnya apa? Perisainya dibawa-bawa terus. Tidak hanya sampai maghrib. Menjaga syahwatnya tidak sampai Ramadan saja. Luar Ramadan juga tetap dijaga syahwatnya. Lihat hadis berikutnya. Alaihi bis saum. Hendaklah ia saum. Fa innahu lahu wija. Karena saum itu pengendali. Dan ini dibawa. Tidak selesai. Hanya bulan Ramadan atau hanya maghrib saja. Sedikit Bapak Ibu, ini kalimat junnah ya, perisai yang tidak kelihatan, ini pun selaras ya. Karena Bapak Ibu di bidang kesehatan mungkin bisa ada yang menambahkan dengan ini ya. Di bukunya JSR Zaidul Akbar, Bapak Ibu mungkin ada yang mengenal ya, Ustadz Dr. Zaidul Akbar, dia menyampaikan bahwa saum itu menjadi anti, kan namanya perisai Bapak ya. Perisai itu kan menahan ya, anti ya, menjadi antibody, anti-aging juga. Ya, antibody jelas karena saum ini mengeluarkan toksitoksin katanya. Kemudian anti-aging ini nih yang biasanya pengen ya muda terus. Kata Zaidul Akbar, saum ini menjadi anti-aging yang alami sekali. Kenapa? Karena ada hormon IGF-1 di buku itu. Bapak Ibu yang pernah baca mungkin bisa lebih tahu. Ada hormon IGF-1, itu hormon perkembangan. Kalau ketika masa kecil IGF-1 ini hormonnya terus akan menjadi berkembang, tumbuh besar begitu. Tapi kalau sudah dewasa, ini hormon ini jadi bikin tua begitu ya. Nah, ternyata hormon ini bisa dikendalikan ketika kita mengurangi jalur metabolisme dan saum melakukan itu. Ya. Tapi meskipun pada waktunya mati ya itu sudah takdir Bu ya. Meskipun tidak tua juga sekarang banyak yang meninggal, kematian rahasia ya. Kita tidak tahu kapan ya. Bisa jadi saya terakhir ibu bapak duluan atau sebaliknya. Ibu bapak duluan, saya terakhir gitu ya. Maaf sama aja gitu kalau gitu ya. Enggak maksudnya ini rahasia Bapak Ibu ya. Kalau begitu dah, kalau mati mah kita pengen pang akhirnya ya. Masih nikmat gitu ya, masih pengen Bu Susi ya, masih pengen gendong cucu ya tadi saya mau menyimak. Ya Pak Dokter Cakra tadi masih seneng ya begitu ya. Tapi itu rahasia. Ini makanya junnah ya, antibody toksik. Saya punya file Bapak Ibu, sebentar saya tutup share ini. Ini ada kajian ketika saya di Mesir dan saya cari-cari ternyata alhamdulillah muncul, ada. Saya pernah ikut kajiannya, mungkin ada Bu. Nah ini as-saumu amaliyah min duni jirohah. Saya pakai kalau bahasa Indonesianya karena saya tidak tahu ada terjemahannya ya. Bahwa saum itu operasi adalah apa ya? Operasi tanpa operasi begitu ya. Operasi untuk pengobatan tapi tanpa pembedahan. Nah begitu maksudnya. Operasi min duni jirohah tanpa pembedahan. Saum itu. Ini Bapak Ibu sampai 19 manfaat dari kesehatan. Bisa saya zoom nggak? Tidak. Zoom. Coba nomor 1 ya.
Nggak akan semua kita bahas ya. Asyamu yu'malu kamishrot. Saum itu bekerja seperti pisau jiroh, pisau bedah. Seperti pisau bedah. Yazilul kholaya atalifah al-do'ifah. Yang menghilangkan, ya, merobek kholaya, sel-sel yang rusak dan yang lemah dari badan. Oh, toksit ya, antibody. Nggak kelihatan ya. Tidak ada pisaunya. Itu junah. Saum. Ya, oh ini banyak sekali ya. Menurunkan sukar gula dalam darah ya. Kemudian berat badan juga dengan syarat ketika bukanya juga seimbang begitu ya. Atau di paling terakhir. Kalau terlalu banyak, misalnya yang paling terakhir. Nah, ini yang paling terakhir. Bahwa yu'adi ila naksi madah kolesterol. Nah, ini bahasa kolesterol, bahasa Arab juga kolesterol ya. Karena itu serapan ya. Saum ini bisa mengurangi kolesterol yang menyebabkan jeletot. Bukan tahu jeletot ya. Jeletot itu stroke ya. Atau pembekuan darah. Ya. Kolesterol. Betul ya. Kemudian wikoyatu mindain nakros. Nah, ini yang ke-19. Menjaga dari penyakit nakros itu encok, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin kajiannya oleh Bapak Ibu bisa ini ya. Cuman saya pernah mendapatkan ketika di Mesir dari salah seorang syekh, sebetulnya bukan dokter, dia menyampaikan bahwa saum itu betul-betul menyehatkan. Cari-cari ternyata ada ya yang menyampaikan. Nah, ini nanti mungkin dikaji di lain waktu. Cuman ini yang disebut, yang saya ingin sampaikan, junnah. Tidak kelihatan, tapi menjadi antibody, anti-aging, anti-toksit, anti-toksin, anti-anti itu junnah. Ya, makanya Ibu, Bapak, ini saum meningkatkan banget hidup kita, kualitasnya. Ya, maka yuk makin semangat ya saum kita. Nanti ya Saubal juga lanjutkan saumnya. Taib. Oke. Ini ya tadi. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini udah punya pengendali ya. Nah, ini yang mengendalikan apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu dua. Biasanya inginnya kalau ke atas bersikap melampaui batas, kalau ke bawah sikap malas. Tidak boleh ada yang menjadikan saum alasan untuk tidak produktif. Tidak boleh. Saum Rasulullah juga ketika perang Badar, meskipun ketika tidak kuat boleh buka, boleh. Tetapi tidak dijadikan alasan. Kalau begitu tidak kuat, mendingan buka sekalian daripada saum malas-malesan. Rasul begitu ancamannya. Perang Badar, ayo perang. Saum ini Rasulullah, tidak ada alasan, ayo perang. Saya nggak kuat, ya sudah buka. Kuat, khairun, lebih baik. Kan begitu. Tidak ada alasan. Ini hawa nafsu itu kan enaknya begitu. Ya, kalau Bapak Ibu, aduh setengah jam, oh ya udah setengah jam ya. Saya lanjut lagi ya. Yang penting tidak boleh melampaui batas. Ya, itu gulu dan juga bersikap malas. Di mana saum, di mana hawa nafsu dikendalikan, tetap di jalur syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlebihan, tidak juga menganggap rendah kebaikan. Tetap di jalurnya. Ya. Oke. Nah, kemudian ini. Saum itu juga meninggalkan perkataan dusta, mengamalkannya, atau tindakan bodoh. Harus meninggalkan itu. Ya, saum itu harus meninggalkan ini. Ini poinnya. Maka siapa yang tidak meninggalkan itu, kata Allah, laisa lillahi hajah. Tidak ada butuhnya Allah untuk meninggalkan makanan. Tidak ada pahalanya. Ya, apa poinnya? Ini Bapak Ibu, tidak ada masalah yang tidak sesuai dengan komunikasi. Saum ini mengajarkan kita untuk tetap berkomunikasi. Ada hadis Bapak Ibu pernah mendengar, mulutnya orang yang saum itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya, coba Bapak sekarang, Ibu dokter ya, coba cium bau mulut Bapak Ibu. Ya, betul wangi kasturi tidak? Cobain ya. Jangan ke saudaranya ya, atau jangan, untung ini online ya, jadi nggak nyobain ya. Bau tuh nggak gitu ya. Coba aja sama sendiri Ibu ya. Kata Rasul ya, coba mungkin dokter Triza nyobain ya. Kalau saya, iya, wangi kasturi Bapak Ibu. Artinya apa? Rasul ingin meskipun bau mulut tetap silahkan berbicara.
Karena bau mulut itu bagi Allah itu lebih wangi daripada wangi kasturi. Ya, justru masalah bisa muncul ketika komunikasi tidak berjalan. Muncul masalah ketika komunikasinya salah. Tapi tadi kendalikan. Jadi jangan salah. Lagi saum, diem aja. Ya, tapi upayakan komunikasi, tapi jangan ada dusta, jangan ada perkataan tindakan bodoh atau hal-hal yang mengarah kepada kasar dan kotor. Ini saum itu harusnya begini. Ya. Nah, dikuatkan wa in kana yaumu saumi ahadikum, pada hari kalian sedang melaksanakan saum, fala yarfus, jangan berkata kotor, wala yashob, jangan berkata kasar. Fa in sabahu ahadun, jika ada orang yang mencela atau ngajak bertengkar kepada kamu, lihat, tidak diam, Bu. Kalau ada yang ngejek jangan diam, tapi katakan ini soim, saya sedang saum. Artinya apa? Komunikasi mah jangan ditinggalkan meskipun dalam keadaan berat itu masalah. Tinggal kendalikan ya. Bapak Ibu sedang kesal sama pasangannya, kalau saya ngomong, wah bisa naik amarah nih, mending kita ngomong. Itu bukan solusi Bapak Ibu. Ya, diam itu emas, itu tidak solusi. Coba bicara sambil apa? Tekan amarah. Tahan amarah. Kalau perlu wudhu dulu. Rasul kalau marah tidak ada anjurannya diam. Tapi apa? Kalau marah wudhu. Masih marah, kalau berdiri duduk. Masih marah, kalau duduk tidur. Jadi begitu ya. Tidak ada. Kalau marah diam. Tidak jadi solusi Bapak Ibu kalau sedang marah-marahan diam-diaman. Gitu ya. Saya begitu dulu Bu dengan istri. Saya marah diam, istri marah diam. Nggak selesai-selesai ternyata ya. Jadi akhirnya saya mengalah begitu ya. Karena perempuan itu tidak boleh salah Bu ya. Mungkin bapak-bapak pada lebih tahu di sini. Tapi kalau perempuan salah, maka kembali ke aturan yang nomor 1. Perempuan tidak boleh salah gitu ya. Jadi ya udah Pak, bapak-bapak kita mengalah dulu aja dengan mengendalikan amarah. Tapi komunikasi jalan. Komunikasi jalan. Nah ini tadi ya, tertahan hawa nafsu, jalan lisan dijaga. Ini berikutnya, bahwa saum itu melatih kita untuk menjadi manusia yang lebih dermawan. Rasul mencontohkan ajwadan nas, Rasul itu paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasul lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Ya Allah, saum itu lapar. Lapar itu tidak enak. Selanjutnya, bukan berarti nanti kalau buka harus banyak makan. Bukan itu kesana larinya. Tapi lapar itu nggak enak ya. Yaudah, saya mau berbagi sama yang lain itu. Makanya tiba-tiba Rasul ada sabda, siapa yang memberikan buka kepada yang saum, kana lahu mithlu ajri shaimi, maka dia dapat pahala seperti yang saum. Layan kusuminu syai'an, tanpa mengurangi. Kenapa? Anjurannya empati dan mau jadi yang paling dermawan. Maka di akhir saum ada perintah apa? Zakat. Mangga Bu, sekarang zakat fitrahnya berapa nih yang saya tanggung? Itu malnya Bapak Ibu, hartanya dihitung. Kenapa? Ini harus mewujud menjadi orang yang paling dermawan. Bapak Ibu, rizki itu yang kita makan, itu rizki kita. Yang kita pakai, itu rizki kita. Kalau ilmu yang sudah kita amalkan, kita manfaatkan, itu rizki kita. Kalau uang, rizki kita itu apa? Kalau kita infakkan, itu rizki kita. Kita punya pakaian banyak di lemari. Yakin rizki kita? Belum tentu. Yang kita pakai sekarang rizki. Begitu mau dipakai ini baju mahal, pas dipakai berlubang gara-gara tikus misalnya. Waduh, masa mau dipakai? Bukan rezeki kita. Makanan, wah udah disiapkan. Begitu mau makan, asam lambung naik, aduh sakit perut, nggak dimakan. Sama, uang Bapak Ibu yang disimpan di dompet itu, di saku ada uang 50.000, 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000. Nah, mana yang diinfakkan? Ya, Bapak Ibu yakin pasti memilih 100.000. Ini mah kalau saya pilih 2.000. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa. Dan 2.000 itu rezeki saya. Ya, yang 170 mah belum tentu. Di tengah jalan ternyata jatuh, hilang, udah wassalam ya. Yang 2.000 yang saya infakkan itu rezeki saya. Yang dengan 2.000 itu saya memohon doa keselamatan. Yang dengan 2.000 itu saya mohon kesejahteraan buat anak-anak saya. Ingin anak yang soleh, ingin istri yang soleh. 2.000 Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu kan dari 100.000 ya, udah lebih ya. Doanya yang lebih banyak juga nggak apa-apa. Ini saum. Makanya tadi ya, nah ini ada hadisnya. Tidak dibiarkan saum sendirian. Memberi iftar, ada zakat, dan juga ini ramah berbagi kebahagiaan. Ini saum. Ya, itu saum hakikat kita. Saum yang diinginkan. Bukan hanya tingkatannya siam ya, bukan hanya saum tapi juga naik ke siam ya. Masih ada waktu Bapak ya. Nah, sedikit lagi, takwa. Ini target kita. Ya, dan luar biasanya kalimat tatakun ini Bapak Ibu, kalau harus diambil dari bahasa Arab, secara bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab, tatakun ini bentuknya kata kerja yang menunjukkan waktu sedang dilakukan. Kalau bahasa Arabnya fi'il mudhari. Tatakun ini kata kerja sedang dilakukan. Sehingga kalau diterjemahkan, saum itu diwajibkan ke atas kalian seperti umat-umat sebelumnya. La'allakum tatakun, agar kalian sedang bertakwa. Bukan sudah. Maka tidak ada bahasa beres Ramadan, oi geus takwa. Enggak. Sedang bertakwa. Beres Ramadan gimana takwanya? Lanjutkan. Ada orang takwanya gimana? Lanjutkan. Tidak ada orang. Takwanya? Lanjutkan. Di masjid takwanya? Tegak, apalagi di masjid. Di luar masjid, di tempat kerja. Gimana takwanya? Lanjutkan. Sedang bertakwa Bapak Ibu. Ya, sayang cuma diterjemahkannya kan dalam kementerian tidak begitu ya. Karena agak asing, terdengar aneh begitu kalimatnya. Tapi tatakun itu adalah kata kerja yang menunjukkan continuous tense. Nah, kalau dalam bahasa Inggris. Nah, ini coba gimana ya cara, saya lupa lagi. Oh jadi sukron ini. Coba tadi sampai mana? Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu, kualitas hidup itu, nah ini saya sampaikan ini tolak wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah jadikan bagi jalan keluar, dan dia memberikan rezeki dari yang tidak diduga. Kalau dia takwa, ya, dan saum mengarah kepada takwa. Maka kalau saumnya betul dengan hakikat makna yang tadi disampaikan, maka itu menjadi kualitas hidup meningkat. Sederhana. Jangan berharap Bu tidak ada masalah Bapak. Orang bertakwa aja bukan Allah hilangkan masalahnya, tapi Allah kasih solusinya. Berarti siap-siap kita akan senantiasa mendapatkan masalah. Tapi karena kita punya kualitas hidup, Allah kasih solusinya. Dan rizkinya, ya, rizki itu kan yang penting pas-pasan Bapak Ibu ya. Pas butuh, pas ada. Min haitsu la yahtasib, dari mana saja. Nah ini kemudian, bertakwa itu Allah jadikan furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Makanya ada ulama kalau sudah sampai tingkatan takwa ini sehingga disebut oleh kita sebagai wali, itu dia bisa tahu ada insting ya. Kalau dalam bahasa tasawuf ada basirah. Ini furqana. Yang bertakwa Allah berikan terus petunjuk sehingga tahu mana yang hak, mana yang batil. Yang takwa ngambil yang mana? Yang hak tentunya. Ya, itu namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, ini takwa itu Bapak Ibu dua, selalu bersumber kedua. Takwa itu berbuat baik kepada Sang Pencipta dengan menegakkan tauhid, jangan bersikap syirik, ya. Terus beribadah kepada Allah dan juga berbuat baik pada ciptaannya. Bersikap rahmatan alamin. Takwa itu dua begitu. Tidak boleh. Jadi tidak cukup. Wah dia mah takwa, tahajudnya rajin. Tidak cukup. Dia mah takwa, sholatnya ke masjid terus. Tidak cukup. Dia mah takwa, saumnya terus-terusan, saum sunnahnya. Tidak cukup. Tapi juga dia baik kepada ciptaannya. Bersikap rahmat, berakhlak baik. Itu takwa Bapak Ibu sekalian. Takwa juga bermuara di dua. Sabar dan syukur. Dinamis mencari solusi, orientasi manfaat. Itu takwa juga. Ya, dan juga takwa itu bermuara kedua juga apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah, apapun itu perintahnya. Tidak lihat wajib atau sunnah. Kadang-kadang sekarang taraweh punya pernyataan, lah nggak apa-apalah taraweh mada sunnah iya. Aduh, ini kalimat benar, tapi salah. Jadi kalimatnya salah. Tapi benar, dan memang taraweh sunnah. Tapi salah karena menyepelekan. Jadi gimana ya maksudnya Bapak Ibu? Ya begitulah ya. Kalimatnya salah meskipun punya makna yang benar. Karena dia menyepelekan kebaikan. Bukankah dari sunnah-sunnah ini kita akan mendapatkan kebaikan?
Kalau yang wajib-wajib itu untuk bayar kita bernafas yang kemudian tidak pernah kita hitung, untuk membayar berapa kali kita ngedip, ya tidak sadar sama sekali, untuk membayar kita tidak harus ngurungin jantung kita untuk berdegup terus. Bayangkan kalau itu tanggungan kepada kita harus mengatur kapan kita ngedip, kita harus mengatur harus kapan berdegup itu jantung. Ketika kelupaan jantung lupa berdetak ya, aduh lupa jantung berdetak, udah keburu mati ketika lupanya juga. Tapi kita tidak sadar. Berapa persen ya? Hampir 70% kita dalam keadaan tidak sadar ya. Mata berkedip berapa kali, napas berapa kali ditembus, ditarik. Oh itu yang wajib bayarnya. Yang sunnah kita kejar Bapak Ibu. Taraweh sunnah, ya kejar mumpung ada di bulan Ramadan. Bukankah Bilal bin Rabah dipanggil Rasulullah, Bilal kesini, saya dengar suara sandalmu di surga. Apa yang kamu lakukan? Jawab Bilal, saya mendawamkan, membiasakan habis wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Tuh, gara-gara sunnah. Takwa itu taat pada perintah Allah. Tidak melihat itu wajib atau sunnah. Semampunya. Yang wajib mah itu udah harus, pasti Allah mampukan. Yang sunnah, lakukan semampunya. Bukan semaunya. Sakahoyong ya. Nah, bukan, tapi semampunya lakukan dulu. Ketika mau, lakukan. Ketika malas tidak. Nah, tapi lakukan dulu. Tahajud. Sok, coba paksakan dulu. Ya, itu bermoral kedua. Dan yang satu lagi, meninggalkan. Bukan meninggalkan dalam kalimatnya itu. Menjauhi semua larangan Allah. Kalau meninggalkan mudah, tapi kalau menjauhi, nah ini, semua media yang mengarah kepada kemaksiatan pun dijauhkan. Karena upayanya menjauhkan. Itu takwa. Ya, maka inilah yang kemudian disebut yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Ini ayat Bapak Ibu, Al-Hujurat ayat 13 ya. Ini mas saya bayangan ketika Allah menyampaikan yang paling bertakwa, mungkin Allah tempatkan ketika menjelaskan tentang betapa pentingnya sholat, ketika menjelaskan betapa pentingnya menyembah Allah. Tapi lihat kalimat atau ayat lengkapnya. Nah ini ayat 13-nya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Aku jadikan manusia itu laki-laki perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk saling mengenal, untuk bersosialisasi. Perbedaan wajar Bapak Ibu. Saum tanggal 3, tanggal 2, nggak apa-apa itu saudara kita. Ya, makanya saya kalau lagi tarawih di masjid-masjid tertentu, saum ke berapa ini? Pas ya Bapak Ibu. Wah, 3 bukan pas ya, ribut ya. Saum ke 11, ke 12. Oh ya udah, yang tanggal 2 saudara kita, yang tanggal 3 saudara kita. Yang bukan yang jangan itu, kalau saum ikut yang paling cepat, kalau lebaran ikut yang paling duluan. Nah, itu yang jangan. Ya, itu mah cari kesempatan ya. Nah, gitu ya. Tapi kita jangan lo ngebahas lebaran Bapak Ibu. Kita belum dapat Lailatul Qadar ya. Terlebih saya belum dapat baju lebaran. Oke. Ini baru kata Allah setelah menjelaskan perbedaan itu wajar, maka yang paling penting yuk saling bersosialisasi, saling bersinergi, saling terkenal. Maka kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Tuh, maka takwa itu baik kepada Sang Pencipta. Tegakkan tauhid sebersih-bersihnya. Hati-hati, jangan syirik kemudian jadi bahasakan kearifan lokal. Hati-hati, kalau syirik ya syirik, tinggalkan. Tauhid kita. Dan juga baik, berakhlak baik, rahmatan al-alamin kepada ciptaannya. Pada manusia, juga kepada lingkungan. Pada barang-barang. Pokoknya apapun ciptaan Allah kita tetap menjaganya dengan baik. Takwa Bapak Ibu sekalian. Maka wajar. Takwa jadi solusi meningkatkan kualitas hidup kita. Dan saum melatih itu. Nah, takwa juga bermuara kepada ini. Sabar dan syukur. Ada dulu ulama berselisih pendapat Bapak Ibu. Mana yang paling mulia? Katanya, miskin sabar dengan kemiskinannya, kaya bersyukur dengan kekayaannya. Wah, mana nih yang paling mulia ya? Kata ulama yang ini, yang paling mulia, yang miskin dan sabar dengan kemiskinannya. Kenapa? Lihat, kalau orang kaya itu nanti di yaumul hisab repot, ditanyanya 2 depan belakang. Ya, ditanya dulu min aina iktasabahu, dari mana engkau dapatkan harta ini, wa ila aina anfaqahu, dan kemana engkau belanjakan. Repot. Maka yang lebih mulia orang miskin sabar dengan kemiskinannya. Cek ulama yang lain tidak, yang lebih mulia yang kaya dan bersyukur kepada kekayaannya. Sehingga kata Rasul, khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya.
Wah, dia dengan kayaannya bisa membagikan, bisa berbagi kepada yatim piatu, fakir miskin, du'afa dan lain sebagainya. Oh, itu lebih mulia. Wah, Kak, kira-kira yang mana ya? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menengahi bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Tadi ayatnya. Karena kalau takwa itu kita belah, ada sabar dan ada syukur. Ingat, Bapak Ibu dokter sekalian, sabar itu bukan pasrah, diam, dan statis. Sabar itu bergerak, dinamis, mencari solusi. Sabar itu kalau lupa, baca lagi. Kalau lupa, hafalkan lagi. Anak-anak yang sedang menghafal Quran ya, hafal ayat pertama, pas lanjut ayat kedua, hafal ayat kedua, ayat pertama lupa lagi. Gimana Pak Ustadz? Ya ngafalin lagi sabar ayat pertamanya. Sabar itu begitu. Kalau lupa, hafalkan lagi. Kalau jatuh, bangun lagi. Kalau gagal, usaha lagi. Kalau susah, kerja keras lagi. Itu sabar. Bukan pasrah, tapi dinamis. Kalau syukur, syukur itu memanfaatkan karunia yang Allah berikan di jalan yang Allah ridhoi. Itu syukur. Ya, nah, kita lihat. Nah, ini pahalanya. Saya kasih yang akhir dulu. Bapak Ibu, ini pahala saum. Ya. Anak cucu Adam itu kalau beramal dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Masya Allah ya. Kalau beramal baik, Bapak Ibu, dilipat gandakan. Kalau beramal buruk, tidak dilipat gandakan. Alhamdulillah ya. Ini keadilan Allah. Ya. Kata Allah, ini hadis qudsi ya. Dalam hadis qudsinya bahwa amalan anak Adam itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya, nah, ini kabar baik. Maka ini harusnya jadi semangat Bapak Ibu ya. Jangan jadi, aduh, udahlah. Tadi saya saum udah pahalanya 700, berarti saya tidak akan saum-saum lagi nih selama setahun ini. Kenapa? Udah 700. Bukan begitu Bapak Ibu ya. Tapi bersemangat harusnya. Wah, sampai 700 nih. Padahal sekali saum. Ya udah, nanti Syawal mau saum lagi. Ya udah, nanti bulan-bulan berikutnya mau saum sunnah. Pahalanya sampai 700. Begitu kan ya? Contoh. Kebaikan-kebaikan begitu. Tapi kata Allah, kecuali saum. Fa'innahu li, maka saum itu buatku. Dan aku yang akan mengganjarnya. Secara logika, 700 kali lipat saja sudah banyak. Dan saum itu dikecualikan. Siapa yang mengganjarnya? Allah. Pasti lebih dari 700 kali lipat. Berapa? Tidak terhingga, terserah Allah. Ini pahala saum Bapak Ibu. Tidak terhingga pahala saum. Ya. Ingat-ingat Bu, pahala saum apa? Tidak terhingga. Kita tahu tadi ada takwa dan syukur. Kita lihat takwa itu ada sabar dan syukur. Kita lihat sabar. Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguhnya balasan orang-orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Segaris lurus Bu, sangat berkorelasi dengan saum Bapak. Betul? Karena saum ada sabar di dalamnya. Maka jangan ada istilah sabar ada batasnya. Tidak ada. Saum pahalanya Allah yang tentukan berapa. Tidak terhingga berarti. Karena kita tidak tahu. Sabar dijelaskan. Pahalanya tidak terbatas. Ini sabar Bapak Ibu. Harus ada. Untuk meningkatkan kualitas hidup. Sekarang syukur. Ibrahim ayat 7 ayatnya sangat terkenal ini. La in syakartum la azidannakum. Ini terjemahannya saya kutipkan dari terjemahan kemarin. Siapa yang bersyukur, jika kamu bersyukur, niscaya aku menambah dalam kurung nikmat kepadamu. Kenapa dipakai dalam kurung Bapak Ibu? Kalimat la azidannakum ini ada yang dibuang, kata kerja, objeknya dibuang Bapak Ibu, sehingga di kurungan. Ya. Ada yang dibuang objeknya. Maf'ulnya, maka ada kaidah hadzful ma'mul yufidul umum. Kalau objek dibuang, maka punya makna yang umum. Jadi terjemahan yang tepatnya, kalau kamu bersyukur, aku akan tambah kepadamu. Allah tambah apa? Tambah nikmat. Iya. Tambah berkah. Iya. Tambah sehat. Iya. Tambah pasangannya jadi soleh. Iya. Tambah anak-anak jadi soleh. Iya. Anak-anak jadi sehat, iya. Jadi lucu, iya. Tambah apapun aku berikan. Pasti kita ingin berharap yang baik-baik penambahannya, bukan? Maka syukur pahalanya tidak terhingga. Tuh berkorelasi sekali dengan saum kita. Maka saum harus mewujud sabar dan syukur. Sampai kemudian
Rasulullah SAW bersabda dengan kegagumannya, ajaban li amril mu'min, luar biasa orang beriman itu perkaranya. Kenapa? Kalau dia ditimpa dengan keburukan, jadi baik karena dia bersabar. Ketika dia diberikan kebaikan, jadi lebih baik karena dia bersyukur. Sabar dan syukur jadi password hidup kita untuk lebih berkualitas. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa saya sharekan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Itu mungkin saya kembalikan dulu kepada Pak Dr. Triza. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa tausiahnya, sangat bermanfaat sekali ya. Kita kembali diingatkan makna dan tujuan berpuasa agar kita senantiasa menjadi insan yang lebih baik ya, yang lebih baik daripada sebelumnya, yang supaya kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Ya, kita tidak saja dalam berpuasa ini secara lahiriah dengan menahan makan dan minum, tapi juga harus berpuasa secara batiniah ya, dengan menahan mulut, tangan, dan anggota badan dari laku yang tidak baik. Alhamdulillah sampai saat ini sudah bergabung sebanyak sekitar 128 orang untuk diskusi dan jawab. Saya akan lihat di kolom chat, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertanyaan pertama dari Deski Made, ini Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apabila di saat sedang berpuasa kita muntah, ya misalnya pasien di rumah sakit, namun masih tetap ingin melanjutkan berpuasa, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Atur nuhun, ya, mohon dijawab dulu satu persatu Pak. Silakan. Ya. Terima kasih Dr. Friza ya, mendingan satu-satu ya. Sah, Ibu Bapak ya, Pak Dokter, sah, tetap sah karena tidak disengaja ya, karena tidak disengaja. Yang salah, yang selama masih kuat kekhawatiran dari larangan muntah ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-qai, karena keluarkan nutrisi dan sebagainya begitu ya, khawatir jadi lemah, dan saum itu tidak menginginkan kelemahan ya. Sekali lagi, kalau tidak mampu buka saja. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di perintah saum tuh, di ayat tentang saum, Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Maka sah, tetap sah saumnya kalau masih kuat dilanjutkan, meskipun muntah yang membatalkan itu muntah yang disengaja ya. Itu ya, jadi intinya tidak membatalkan puasa Pak Ustadz ya. betul. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Ustadz dari Fauzi, Assalamualaikum Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh kami sebagai dokter dalam meningkatkan kualitas hidup selama berpuasa atau di bulan Ramadan di tengah-tengah kegiatan dan kesibukan kami? Silakan Pak Ustadz. Iya, barakallah Pak Dokter. Itu bagus, saum tapi sibuk. Ya, dan sibuknya bermanfaat ya, bukan sibuknya scrolling Instagram aja ya. Nah, sibuknya bermanfaat, membantu, bekerja kan itu amanah ya, itu lebih baik. Tapi kami jadi misalnya tidak baca Quran jadi berkurang begitu ya, karena kesibukannya. Allah Maha tahu. Kalau kesibukan itu untuk kemanfaatan, baca Quran itu bukan berarti tidak boleh, bukan berarti kalau usahakan ada waktu baca Quran tetap. Tapi jadi bisa menggantikan karena itu kemanfaat. Justru kalau saum itu banyaknya santai-santai, ini yang tidak dikehendaki. Lalu bagaimana? Niatkan semuanya ya karena Allah Subhanahu wa taala. Mulaikan aja setiap kegiatannya dengan bismillah dulu. Kayak sedang saum nih, mudah-mudahan padahal inginnya baca Quran, tapi ini ada pasien. Ya, ingat, takwa itu harus dua Bapak Ibu sekalian. Baik kepada Sang Pencipta, baik kepada ciptaannya. Nggak bisa dipisah. Saya mau baik dulu, nggak bisa. Dua kaki. Kalau kita jalan gimana? Dua-duanya harus dipakai. Nggak bisa, kiri aja dulu, loncat-loncat, pegel lama-lama. Takwa itu harus dua-duanya. Bagaimana supaya baik kepada Sang Penciptanya, di tengah kita sibuk dengan amanah kerja, bismillah dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan dengan amanah dan lakukan yang terbaik. Bukan karena ingin dapat balasan pujian duniawi, tapi karena Allah senang yang terbaik. Ya, ihsan itu kan begitu. Lakukan seperti engkau seolah-olah terlihat oleh Allah. Kalaupun tidak terlihat, bayangkan Allah melihat kita. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu sambil diawasi? Ya, itu akan lakukan sebaik-baiknya. Bayangkan kita diawasi oleh Sang Maha Dokter. Makanya nama di antara nama Allah Asy-Syifa.
ya, sang penyembuh, sang maha dokter, diawasi oleh yang maha dokter, maka lakukan amanah itu. Bagaimana dapat meningkatkan kualitas hidup dan Ramadan pahalanya? Iya, bisa. Tapi hati-hati ya, jangan sampai karena kesibukan jadi alasan. Ya, saya sibuk, udah capek, udah saya tidak mau yang untuk meningkatkan dirinya ya. Tilawahnya tidak mau, sholat menjadi ditinggal-tinggalkan. Silakan atur waktu sebaik-baiknya. Ya, manjahdu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh manjada wajada, maka Allah akan berikan jalannya. Ya, kalau sudah kalah tadi ya, udah tasahul. Ya, dalam hawa nafsu itu sudah ingin menyepelekan, kan saya sudah kerja sibuk, dijadikan alasan sibuk untuk tidak beribadah yang lainnya. Nah, maka Allah kasih jalan begitu juga. Coba ya, jadi coba aja Bapak Ibu, kalau saum tidur terus, yang terjadi apa? Lemas atau segar? Lemas. Justru harus bergerak. Ya, bergerak juga lemas. Ya kalau diem, kalau bergerak terus nggak kerasa. Tahu-tahu capek aja ya, itu wajar dan manusia ya, wajar. Hebatnya Bapak Ibu, kan tadi ya, kalau syukur aku tambahkan ya, kalau mesin dipakai terus usang ya, tapi kalau badan kita dipakai terus makin tambah. Contoh aja, yang suka mikul di punggungnya, dia pikul terus, malah itu dekok, itu bahasa Indonesianya apa dokter ya, dekok itu dekok apa ya berlubang bahkan berlubang ya, kalau ada ya. Suka pikulan Bu ya. Nah, yang terjadi malah ada kapalan tuh ya. Kaki saya ini karena waktu nyantri sering duduk sila, di bagian di bawah mata kaki ada kapalan. Kenapa? Sila terus begitu ya, dibandingkan dekok ya, berlubang, tapi malah jadi kapalan, malah menambah keras. Tangan kita Bapak Ibu dipakai terus ya, dipakai kerja, habis kulit tangannya malah makin tebal Bapak Ibu. Tukang macul lihat itu. Kalau kita bersyukur dengan badan kita, bagaimana cara bersyukur badan kita? Lakukan amanah sebaik-baiknya, itu Pak Dokter ya. Jadi kesibukan ini diniatkan karena Allah, dan kesibukan ini lakukan dengan yang terbaik. Sisanya azamkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang nanti mungkin ada waktu Allah berikan untuk melakukannya. Itu Pak Dokter Rizal. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dengan nada, izin bertanya, bagaimanakah ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Apakah ada cara agar dapat meraihnya? Atur nuhun Pak Ustadz. Wah, barakallah fiikum. Waduh, Masya Allah ya, Ibu Dokter ya, udah menanyakan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua dapat kemuliaan ini. Ya, kalau ciri-cirinya dijelaskan dalam hadis, pada malam itu langit begitu tenang, cerah ya. Kemudian orang-orang yang mendapatkan diberikan ketenangan. Nanti ketika matahari terbit, matahari sinarnya tidak terlalu terik. Itu ciri-cirinya, la syu'a'u laha. Ciri-cirinya lebih tenang, lebih terik. Tapi kita tidak boleh fokus pada ciri-cirinya Bapak Ibu. Kalau kita fokus pada ciri-cirinya, keburu kelewat Lailatul Qadarnya. Ya. Lailatul Qadar ini rahasia. Kalau ada rahasia, berarti kita wajib memanfaatkannya dan bersikap arif, bijaksana. Sama dengan kematian, sama dengan hari kiamat. Itu rahasia Allah. Berarti gimana? Manfaatkan waktu Bapak Ibu. Jangan menunda-nunda kebaikan. Dan jangan menunda-nunda ketaubat kalau ada dosa. Segera. Karena kita tidak tahu kapan dipanggil. Sama Lailatul Qadar juga. Kapan? Tidak ada yang tahu. Kata Rasul di malam-malam ganjil. Ada sabda yang lain, itu mungkin di bulan-bulan, di tanggal-tanggal yang genap Bapak Ibu. Jadi kapan? Wallahu a'lam. Itu turunnya di 10 hari terakhir semua? Enggak. Lailah. Cuma 1 malam. 21 sampai 29.30. Jadi gimana? Manfaatkan terus di akhir 10 Ramadan ini. Manfaatkan. Jadi jangan fokus ke ciri-cirinya. Sama, kalau kita ikut kajian akhir zaman, ya kan? Wah, betul ya. Udah betul semua ya. Laki-laki lebih sedikit, perempuan lebih banyak ya. Kita kalau ikut kajian akhir zaman ya bikin takut. Tidak perlu fokus ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya hanya untuk meyakinkan bahwa sabda Rasul benar. Tapi fokusnya kenapa? Siapkan hari kiamat. Maka untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mudah hidupkan malamnya. Ya, berarti harus bergadang. Tidak perlu. Imam Syafi'i menyontohkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, an yaj'alal isya jama'atan wa an ya'zama as-subhu jama'atan. Cukup niat salat
Isya berjamaah berikut tarawihnya sampai selesai dengan imam. Kemudian niatkan subuhnya juga berjamaah di masjid. Faqad ahyaha. Maka itu sudah seperti sholat semalam penuh. Ya bagusnya, ini yang paling mudah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ikut itikaf 10 hari terakhir. Itikaf full. Tapi mungkin Bapak Ibu dokter ada kesibukan, maka itu manfaatkan. Jangan kendor tarawihnya. Ya, kalau mau baca Quran dulu isi, sehingga ketika tidur yang terbayang Qurannya. Ketika bangun sahur siap-siap ke masjid untuk sholat berjamaah subuhnya. Dan sekarang yang sudah terjadi ketika 10 hari terakhir gimana? Aduh, belanjaan ican beres. Kelah tarawihna di bumi weh, kan begitu yang ada. Ya. Jangankan begitu ketika buka puasa, ketika di pasar baru, ini mah ada ya Bapak Ibu, bukan di sini. Buka baru juga minum seteguk, kelah makan nama, lari lagi padahal udah seharian lantai 1 2 3 4, ya. Buka, minum dulu, turun lagi, udah muter-muter lagi, udah tingkat 4 itu. Tapi masih kuat ya, luar biasa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hidupkan malamnya, karena itu terjadi malam Lailatul Qadar. Ya, ada hadis, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, yang syarifu kana lahu ajrun baqiyatul lailihi, maka dia mendapatkan pahala sisa malamnya. Atau dia bersama imam dapat pahala, sisanya tidak bersama imam juga dapat pahala. Kan berarti pahalanya semalam penuh. Nah, ketika nanti turun Lailatul Qadar baru dapat jackpot per 1000 bulan pahalanya. Begitu Pak. Iya. Jadi 10 hari terakhir belum tentu malam-malam ganjil atau genap Pak, bisa kapan aja 10 hari terakhir itu Pak ya. Betul Pak dokter. Ya. Betul sekali. Ya. Yang penting kita manfaatkan 10 hari terakhir ini dengan sungguh-sungguh terus ibadahnya. Terutama tarawih. Ya, baik Pak Ustadz, ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa saja makna saum dalam meningkatkan kualitas hidup yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari? Jadi untuk dalam praktek sehari-hari nih Pak. Masya Allah. Satu Bu, sabar itu poinnya ikhlas. Nah, jangan dipuji ya. Alhamdulillah. Tidak dipuji, tidak apa-apa. Satu, ikhlas, kuatkan. Hanya karena Allah saja. Lakukan yang terbaik, ikhlas itu. Tapi juga tidak mengharapkan kebaikan dari dunia. Kalau ada, bonus. Kemudian, sabar, dinamis Bu. Jangan mudah menyerah. Tadi ya, lupa, hafalkan lagi, baca lagi. Jatuh, bangun lagi. Terus sabar. Ya. Dan sabar itu, ada ulama yang menyebutkan sabar itu kalau dipukul, tetap senyum. Nah begitu. Ya, jadi kalau ada sakit tetap senyum. Bisa nggak? Wah, ini sabar, latihan. Tapi dinamis ya, bukan berarti dipukul sabar, senyum, tapi diam nggak, dinamis. Sehari-hari begitu, ya. Kemudian bentuk sabar juga apa? Jaga hawa nafsu, marahnya hati-hati ya. Bisa jadi Bapak Ibu karena aktivitas pulang ke rumah jadi capek, anak tiba-tiba mau tetap kasih perhatian ke anak Bapak Ibu. Karena apa? Ya, apalagi tadi ya punya cucu mah jadi nggak capek ya lihat cucu lagi gitu. Nah, terus kasih waktu buat anak karena mereka punya hak dari kita. Ya, jangan sampai ada yang sibuk bekerja pas pulang ke rumah anaknya hanya mau melihatkan hasil karya gambarnya. Ya, tolong. Padahal dia selama bertemu dengan konsumen senyumnya, ada konsumen marah tetap senyum. Wow, itu hebat sekali. Ya, kenapa? Pelayanan prima. Gitu jawabnya. Pas pulang ke rumah capek duduk bersandar. Anaknya dengan lugu, ibu mau lihat ini, lihat dong ininya. Itu ibu, ke konsumen begitu baik, lembut, senyum, sopan, ramah. Begitu ke anaknya, diam. Kamu ini nggak lihat ibu lagi capek. Tuh. Itu Bu, sabar di situ Bu. Ya, sehari-hari tingkatkan itu, sabar jangan dilepas. Ikut-ikutan. Yang berikutnya apa? Syukuri. Apapun yang Allah berikan, syukuri. Bukan tidak boleh mengeluh. Mengeluhnya untuk mencari solusi atau keluhkan kepada Allah. Sisanya syukuri. Maka insya Allah kualitas hidup. Itu kan saum itu intinya itu. Sabar yang dalamnya ada ikhlas, menjaga amarah, menjaga hawa nafsu, jangan sampai keluar. Ya, dan juga tadi juga berkomunikasi ya, sempat disampaikan. Itu kan menjaga kesabaran. Karena solusi bisa ada kalau kita komunikasi. Dan juga syukuri apa yang Allah berikan. Maka Allah akan berikan tambahan yang tidak terkira. Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaan berikutnya, ini mungkin terkait dengan fikih ya. Izin bertanya, apakah hukumnya untuk kita yang berpuasa dan memiliki penyakit asma, lalu saat kambuh kita pakai obat semprot untuk asmanya Pak Ustadz, apakah tetap
tidak batal puasanya, Pak Ustadz? Nah, iya. Ini berkaitan fikih betul. Ya, karena sebetulnya ada yang dimasukkan ya melalui hidung. Nah, tetapi ini kan kondisi darurat ya. Kondisi darurat. Justru kalau tidak menghirup berbahaya, dia bisa lebih ini. Maka kita sandarkan aja ke kondisi darurat. Ya, sebetulnya ada ulama yang menyebutkan obat yang dihirup, ya obat ini membatalkan karena ada masuknya ke dalam jaringan mulut sini ya, ada esofagus gitu ya, kerongkongan. Nah, itu yang menjadikan batalnya saum. Tetapi ini saya mengambil pendapat ini dalam kondisi darurat. Ya, maka dibolehkan, tidak apa-apa sampai sembuh asmanya. Saya mengambil pendapat, Kak Mangga, kalau ada yang mengambil pendapat yang lain itu jadi batal, tapi ketika jadi batal tetap harus kodok ya. Dan itu tidak menghalangi, tidak mengurangi pahala saumnya. Asal kodok ya, kalaupun dia batal karena sakit, kenanya jadi jatuh sakit. Tapi kalau ternyata itu hanya obat, jadi hanya untuk saya mengambil pendapat tidak apa-apa, tidak batal. Ya, selama memang karena darurat, selama memang tidak diteruskan ya. Enak nih, lagi ya. Spiritual juga oksigen begitu ya. Nah, selama tidak batal, tidak disengaja. Kalau darurat, saya mengambil pendapat tidak apa-apa, tidak batal, lanjutkan saumnya selama masih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Pak Ustadz, yang berikutnya juga mungkin terkait fikih. Saya ingin bertanya dalam meningkatkan kualitas Ramadan. Saya mencoba berolahraga, apakah hukumnya makruh Pak Ustadz apabila saya berenang saat berpuasa atau saat saya berlari dan menjadi sering menelan air liur? Wah. Siap. Pertama, menelan air liur tidak membatalkan. Ya. Tidak membatalkan. Bahkan, mohon maaf saya jelaskan agak sedikit, ibu bapak mengumpulkan air liur dalam gelas kemudian diminum, itu tidak membatalkan ya. Ini jorok sekali ya, mohon maaf sekali. Artinya tidak membatalkan. Apa yang dalam tubuh kita dikeluarkan kemudian dimasukkan lagi tidak membatalkan. Kalau yang di luar tubuh kita dimasukkan ya, nah itu membatalkan. Meskipun nanti ada kondisi-kondisi tertentu ya, seperti vaksin. MUI sudah menyebutkan tidak membatalkan karena itu untuk penjagaan ya, dan tidak melalui mulut juga. Nah, ini pun sama, secara asar air liur tidak membatalkan. Pertama itu. Kemudian bagaimana hukumnya berolahraga? Ya, ini kembali hukumnya makruh itu kalau ternyata dampak dari olahraganya membuat bapak ibu tidak kuat untuk saum. Jadi tiba-tiba kalau kata orang Sunda ngalempreh, nggak bisa ngapa-ngapain karena lemes banget gara-gara olahraga. Nah, itu menjadi makruh. Kalau bapak memang olahragawan dan sering, saya punya teman dia lari, hobinya lari ya, pakai aplikasi suka share itu di Facebook itu. Ketika Ramadan dia lari, pas ada waktunya ya. Nanti mungkin ada kajian kapan waktu yang tepat. Kalau tidak salah di Judul Akbar ada, sebelum saya baca. Kapan olahraga yang tepat ketika saum ya, menjelang buka begitu kan ya, karena ada khawatir dehidrasi tadi kan, kekurangan cairan. Nah, tinggal diatur itunya ya. Ketika bisa mengatur, maka olahraganya tidak berhukum makruh. Dianjurkan, dan itu bermanfaat bagi tubuh kita. Ya, olahraga itu bentuk syukur kita, Allah kasih badan, harus digerakkan. Itu olahraga, niatkan bismillahirrahmanirrahim, push up, lari, itu bikin sehat. Makanya Rasul bilang kan, berenang, memanah, berkuda, disuruh olahraga, begitu. Begitu, Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu kita. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, mana yang lebih utama, baca Quran atau zikir pada pagi hari ba'da subuh atau petang ba'da asar, sehingga pada saat itu tidak sempat baca Quran. Masya Allah. Quran, Ibu Bapak sekalian. Lebih utama Quran. Innahu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Ya, gini aja perbandingannya Bapak Ibu ya. Kalau zikir yang tadi, zikir-zikir mungkin ada Qur'annya. Nah, yang Qur'annya dapat pahala. Insya Allah. Ya, yang Qur'annya. Karena ada Qur'an kalau tidak salah zikir pagi petang ya. Kalau yang bukan Qur'annya belum tentu dapat pahala. Bapak Ibu baca hadis, baca zikir ya, tapi tidak paham apa yang dibaca. Coba, dapat pahala tidak? Tidak Bapak Ibu. Ya.
Faham ini bukan berarti harus tahu terjemahannya ya. Ketika Bapak Ibu bilang astagfirullah, kan terbayang isinya apa? Ya, mohon diampuni ya gitu ya. Yang faham itu begitu. Jadi bukan harus tahu, tapi paham. Ini doa apa? Baca hadis, baca huruf Arab, apapun hadis, zikir, kalimat Arab tidak dimengerti, itu tidak dapat pahala Bapak Ibu. Karena poinnya tidak dapat. Zikir jadi ingat apa? Ya, lu dapat pahala di mana? Ya karena ingat Allah saja dapat pahalanya. Bacaannya nggak dapat pahala loh. Baca Quran Bapak Ibu, faham tidak faham, satu hurufnya dapat pahala. Dan bukan 1, 10. Itu hebatnya Al-Quran. Kira-kira lebih utama mana? Karena Al-Quran itu fal yata'abbad bitilawatihi, membacanya saja berpahala. Tapi jangan berhenti hanya baca ya Bapak Ibu. Lanjutkan baca terjemahannya, lanjutkan ikut kajian tafsirnya, lanjutkan amalkan. Ya. Jadi lebih utama apa? Lebih utama baca Quran. Karena kalau makanya usahakan Quran itu yang kayak saya punya, di sampingnya ada terjemahan. Ya, ketika capek baca terjemahannya. Boleh? Boleh. Al-Quran itu tafsir, kalau menafsirkan itu harus pakai ilmunya. Ada yang bisa kita lakukan, apa itu? Tadabbur. Ibu baca terjemahannya, kemudian mengimajinasikan, memahamkan, boleh. Yang terpenting jangan disebarkan. Ya, kecuali setelah bimbingan terhadap gurunya atau syekhnya. Jadi lebih utama apa? Baca Quran. Ya, tapi kalau bisa dua-duanya itu lebih baik. Lebih baik gitu ya. Jadi Quran nyampe, baca zikir pagi dan petang itu juga nyampe. Ya. Itu, Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah lumayan banyak atensinya karena mengingat waktu tidak bisa kita bacakan semua pertanyaan ya. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ustadz dan hadirin hadirat sekalian. Semoga tausiah di sore hari ini memberikan manfaat yang besar untuk kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mohon dipimpin doa Pak Ustadz, dan selanjutnya waktu kami kembalikan kepada MC setelah membaca doa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Triza. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni dosa rekan-rekan kami yang lebih dulu beriman. Dan jangan jadikan dalam hati kami rasa iri kepada rekan-rekan kami yang beriman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan-amalan yang engkau terima. Wa na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Dan demikian pula kami mohon ya Rabb perlindunganmu, kami mohon perlindunganmu dari munkarnya, dari jahatnya akhlak buruk, dari munkarnya, dari jahatnya amal-amal pekerjaan-pekerjaan buruk, dari jahatnya, dari munkarnya hawa nafsu, dan dari jahatnya, dari munkarnya, dari bahayanya wabah-wabah penyakit. Rabbana afrig alaina sobron wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Rabb, curahkan kepada kami kemampuan untuk bersabar, teguhkan langkah kami di jalan kebaikan, dan tolonglah kami dari orang-orang yang kafir, yang benci, yang iri ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, jangan engkau condongkan hati ini kepada kejelekan lagi setelah engkau beri kami hidayah, dan kurniakan kepada kami berbagai rahmat-Mu, sungguhnya engkau maha pemberi karunia. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob, karuniakan kepada kami pasangan, keturunan, generasi yang soleh solehah yang menyejukkan hati kami ya Rob, dan jadikanlah kami pelopor bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu kalian, terima kasih
Pak Dr. Triza terima kasih, dan seluruhnya para guru besar kami aturkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah murni kekhilafan kekurangan saya. Maklum saya masih belajar. Terima kasih. Saya tutup. Al-afu minkum wastaghfirullahi walakum billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nuhun, kami Pak Ustadz. ucapkan. Nuhun. Pak Ustadz. Pak Ustadz, nuhun. Sami-sami, saya sama Bapak Ibu. Terima Jazakallahu khair. kasih kami ucapkan kepada Dr. Triza dan juga Bapak Ustadz atas penyampaian materi kajian yang sangat bermanfaat. Dan insya Allah 2 kata kunci yang akan dipegang, sabar dan syukur, akan menambah semangat kita dalam menjalankan ibadah di bulan penuh hikmah ini. Dan selanjutnya, sebelum menutup acara ini, izinkan kami untuk melakukan sesi dokumentasi. Harapkan kepada seluruh para hadirin untuk mengaktifkan video pada Zoom meeting ini. Kami akan lakukan sesi dokumentasi. Slide pertama. Selanjutnya. Ya, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhirlah pula acara kajian di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Dan marilah bersama kita ucapkan walhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami segenap panitia mohon maaf bila selama berjalannya acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Triza. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima semua para prof guru. Hai kepala departemen nuhun. Allah Assalamualaikum. kita ketemu minggu depan ya. Amin. Salam dok. Bapak Ibu terima kasih. Saya izin pamit duluan. Ya, Nuhun Pak semua Pak Ustadz. Ustadz. Jazakallah khairan. Wa iyyakum pamit. Berapa?